Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Pentakosta yang pertama tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, mereka semua berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem tinggal orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika terdengar bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka terkejut karena mereka masing-masing mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka sendiri. Mereka tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua orang yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa tempat kita dilahirkan? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apa artinya ini?" Namun yang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhanku, kami siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Berfirmanlah ya Tuhanku, kami siap mendengarkan. Bersabdalah ya Yesusku, firman-Mu kekuatan hidupku. Horas Marita Sudena, selamat Pentakosta. Inilah hari kelima kerap perayaan besar agama Kristen setelah Natal, Jumat Agung, Paskah, Kenaikan, dan Pentakosta. Memang tidak dirayakan secara besar-besaran seperti Natal dan Paskah, dan tidak ada panitia Paskah, tidak ada panitia Pentakosta, dan tidak ada dana digelontorkan untuk pesta Pentakosta ini. Padahal 2 hari ini kita rayakan, hari ini dan besok. Seolah-olah ini perayaan yang tidak seheboh Natal dan Paskah. Memang ini perlu dipikirkan ke depan, bagaimana perayaan Pentakosta ini dimeriahkan sama seperti Natal dan Paskah. Buatlah panitia perayaan Pentakosta, pertandingan hati kasih karunia, pertandingan kelemah lembutan, pertandingan kemurahan hati, pertandingan kesetiaan, pertandingan penguasaan diri. Buah roh itu
Jadi 9 buah roh kita pertandingkan. Siapakah nanti suami yang sabar, istri yang sabar, kan gitu kan. Dibuat pertandingan kesabaran supaya rame, supaya seru ini Pentakosta ini. Karena ini perayaan terakhir. Habis ini nggak ada lagi perayaan Kristen. Sudah masuk pada Minggu Trinitatis. Itu 6 bulan. Bulan Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Itu minggu-minggu Trinitatis. Tidak ada kegiatan lagi, nggak ada pesta. Paling ada pesta butilon, pesta pembangunan, pesta resort, itu aja. Bukan pesta gerejawi agama Kristen. Tapi nggak apa-apa, nanti tahun depan lah program gereja-gereja kita pikirkanlah bagaimana meriah ini Pentakosta ini. Padahal turunnya Pentakosta sangat membuat sukacita besar. Makanya tema kita sekarang ialah kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan. Ketika Roh Kudus turun di Yerusalem, maka orang-orang percaya semakin dipersekutukan dalam satu kasih Kristus. Ini menarik untuk kita pelajari. Ada beberapa hal yang kita pelajari dari tema ini. Kuasa Roh Kudus mempersekutukan orang Kristen dalam peristiwa Pentakosta itu. Apa? Yang pertama, Roh Kudus menyatukan melampaui batas bahasa. Roh Kudus menyatukan melampaui batas bahasa. Biasanya kalau orang bertemu harus disamakan bahasanya dulu. Ada bahasa pengantar. Kalau Indonesia pastilah bahasa Indonesia. Maka kalau ada pertemuan pakai bahasa Indonesia. Supaya walaupun ada orang Jawa, orang Malay, orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Jawa, orang Batak mengerti pertemuan itu karena dalam bahasa Indonesia. Kalau pertemuan internasional dari Afrika, dari Jerman, dari Indonesia, dari Filipino, dari Singapura dipersatukan dalam bahasa Inggris. Sehingga ketika orang bertemu ada pemahaman yang sama. Jadi bahasa itu mempersatukan. Nah, dalam teks ini ada 15 negara yang bertemu di Yerusalem. Jadi kalau bertemu dalam satu pertemuan tidak mengerti bahasa itu, bagaimana mungkin mereka mengerti? Maka tercurahlah Roh Kudus seperti lidah api ke dalam hati kepada setiap orang, dan terlihat itu kepada setiap orang, lalu mengertilah mereka bahasa lain. Jadi pencurahan Roh Kudus ialah membuat kita menyatu melampaui bahasa. Artinya bahasa tidak lagi penghambat untuk mengerti pertemuan di Yerusalem itu. Makanya orang-orang Yahudi itu heran. Bukankah mereka orang Galilea? Bukankah mereka berbahasa dalam bahasa mereka sendiri? Kita mengerti. Heran mereka kan? Orang-orang Yahudi yang saleh di sepanjang abad itu kan, mereka mendengar orang-orang yang berkumpul itu pakai bahasa masing-masing, tapi mereka yang di luar mengerti bahasa yang di dalam itu. Lalu mereka tercengang-cengang. Wow, keren. Kira-kira begitu sekarang. Kalau kita bayangkan sekarang di sini ada 150 orang berbagai bahasa, kita mengerti tanpa ada translator, kan keren gitu kan. Tapi sekarang kan sudah ada di kayak Walkman itu di kuping kita. Kalau orang pakai bahasa Inggris, kita mengerti dalam bahasa Indonesia. Berbahasa Spanyol, kita mengerti dalam bahasa Indonesia. Itu sekarang. Dulu nggak ada itu. Dulu masih ada penerjemah di samping kita. Kita berbahasa Indonesia, terjemahkan ke bahasa Afrika. Lalu berbahasa Afrika, diterjemahkan ke kita. Ada translator. Sekarang nggak perlu. Sudah pakai ini. Kayak Walkman itu. Kalau bertemu seluruh presiden dunia ini, mereka pakai itu. Jadi pakai pertemuan PBB, semua mengerti dalam bahasanya karena satu alat itu. Di kita nggak ada alat itu. Bahasa Angkola terjemahkan ke bahasa Indonesia kan. Jadi nggak masalah. Jadi kalau khotbah pun nanti nggak masalah karena semua orang mendengar dalam bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Peristiwa Pentakosta itu menyatukan melampaui bahasa. Jadi bahasa bukan lagi penghambat dalam pertemuan mereka di Yerusalem. Ini menarik untuk kita refleksikan. Turunnya Roh Kudus membuat orang mengerti bahasa lain. Itu yang pertama pelajaran. Sekarang ada banyak orang yang mengaku dipenuhi Roh Kudus, bahkan bisa berbahasa lain, glossolalia,
tapi orang tidak mengerti bahasanya. Itu yang sekarang. Dia misalnya berbahasa bla 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 bla, apa artinya itu? Nggak tahu dia. Jadi ngapain pakai bahasa itu kalau tidak mengerti? Tapi kalau misalnya begini, sakuku rata, artinya apa? Dompetnya kosong. Kalau itu bagus. Atau sandal jepit. Oh, berarti sandalnya sandal jepit, bukan sepatu. Bisa diterjemah orang, itu bagus. Tapi kalau tidak bisa diterjemah oleh siapapun, jangan pakai itu di gereja. Itu menurut 1 Korintus 14 ayat 26 sampai 28. Bolehkah kita berbahasa roh? Boleh, tapi jangan di gereja. Di mana? Pergi ke kamarmu, kunci kamarmu itu. Lalu ucapkanlah kata-katamu sebebas apapun. Entah bahasa apapun kita pakai. Terserah. Tuhan ngerti bahasamu. Bukan Tuhan bodoh. Isi hatimu Tuhan tahu. Lalu Tuhan bilang, percuma kau pakai bahasa itu. Udah ku tahu permintaanmu, kan gitu kan. Jadi ngapain pakai bahasa-bahasa aneh? Itu yang diajarkan oleh Paulus. Jadi jangan pakai bahasa-bahasa yang menceraikan, mencerai-beraikan. Kalau tidak ada orang bisa menafsir bahasamu, jangan gunakan di persekutuan jemaat. Cukup kunci kamarmu, pakai itu di sana. Tapi kalau ada yang bisa menerjemah, bolehlah dipakai. Itu pun satu-satu, bukan rame-rame. Jangan rame-rame. Nanti jadi ruangan ini kayak suara aneh-aneh. Hanya satu orang yang bisa. Itu peraturan Paulus. Itu pencurahan Roh Kudus. Itu pelajaran pertama yang kita lihat dari tema ini. Yang kedua ialah Roh Kudus membawa persatuan. Setelah mereka mengerti dalam berbagai bahasa itu, maka mereka semakin menyatu, makin merapatkan barisan, memberi mereka keyakinan bahwa pencurahan Roh Kudus itu semakin membuat mereka menyatu untuk menggandeng tangan, bergandeng tangan. Tadi nyanyian kita kan begitu. Roh Kudus membuat kita bergandeng tangan, menyatu. Supaya apa? Ada kekuatan. Jadi Roh Kudus itu bukan membuat kita tercerai sehingga kita lemah, tapi semakin membuat kita menyatu sehingga kita kuat untuk apa? Memberitakan kasih karunia Tuhan. Artinya pelajaran yang kita petik ialah ketika Roh Kudus tercurah atas kita, maunya kita semakin menyatu. Nah sekarang persoalannya ialah bahasa kita sudah satu, bahasa Indonesia. Atau yang memakai bahasa Angkola di rumahnya sudah menyatu. Tapi keluarga itu tidak menyatu. Itu persoalannya. Sudah punya bahasa yang satu, dimengerti, tapi keluarga itu tidak menyatu. Itu yang bahaya. Suami istri tidak ngomong, anak kepada orang tua tidak ngomong, tetangga tidak saling menyahut atau say hello. Artinya ada tirani, kendati kita punya satu bahasa. Ini bahaya. Menurut teks ini, ketika orang dicurahi, dipenuhi oleh Roh Kudus, maunya makin menyatulah di antara kita. Jadi kalau nanti pulang kita ke rumah, kita belum bisa menyatu hati kita dengan istri dan suami kita atau dengan teman-teman kita, mulailah katakan, hei kawan, ini sudah pencurahan Roh Kudus, sini kau. Apa salahku? Maaf ya. Satukan hati kita dulu, satu roh dulu kita, satu frekuensi. Itu artinya sekarang, satu frekuensi. Kalau tidak satu frekuensi memang susah untuk menyatu. Makanya pastikan rumah itu satu frekuensi, artinya satu roh. Kalau sudah satu roh, maka seisi rumah itu akan menyatu. Dan kalau sudah menyatu, akan menjadi keluarga yang kuat menghadapi tantangan. Itu pelajaran yang kedua dari tema ini. Yang ketiga, Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Maksudnya apa? Ketika mereka dicurahi Roh Kudus, maka mereka bisa memberitakan Injil dalam berbagai bahasa. Selama ini ketika mereka memberitakan Injil dalam bahasa Yunani, orang Afrika tidak mengerti. Atau orang Jerman memberitakan bahasa Jerman, orang Spanyol tidak mengerti. Pada waktu pencurahan Roh Kudus, itu kesempatan memberitakan Injil seluas-luasnya. Karena apa? Setiap orang mengerti bahasa-bahasa yang diucapkan oleh orang lain. Sekarang hampir sama di zaman era digital sekarang.
Semua bahasa sudah bisa diterjemah oleh artificial intelligence, ChatGPT. Sekarang terjemahkan, tulis renungan hari ini dalam bahasa Indonesia, lalu terjemahkan ke dalam bahasa Afrika, lalu copy paste. Ada temanmu orang Afrika, kirim ke dia, dia baca dalam bahasa Afrika. Wow, keren sekali kawanku ini bisa bahasa Afrika. Lalu dia pun gitu, dia tulis dalam bahasa Afrika, dia terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lalu dia copy paste, dia kirim ke kita. Terima kasih kawan, gitu kan? Gampang sekarang. ChatGPT menolong orang memakai bahasa seluruh dunia ini. Kalau dulu hanya 15 bahasa, ChatGPT bisa kerjakan sekarang 100 bahkan 200 bahasa internasional sekaligus. Tergantung kita pakai yang mana. Yang gratisan ChatGPT 3.5 atau ChatGPT 4.0 atau 4.0 yang berbayar $20 per bulan. Tergantung mau gunakan apa. Sekarang kita bebas memberitakan Injil kepada siapapun. Kalau ada kenalanmu orang Jerman, ketik bahasa Indonesia Kisah Para Rasul 2 ayat 1 ini, terjemahkan kepada mereka. Halo bro, selamat pagi, ini firman Tuhan, tolong baca, renungkan ya, berdoa dalam hati, amin, kirim. Wah, keren kali kawanku ini. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau seperti itu kita kerjakan sekarang, maka pencurahan Roh Kudus adalah kesempatan emas memberitakan Injil ke seluruh dunia dalam berbagai bahasa apapun. Ini yang menarik. Kalaupun misalnya kita tidak mengenal atau tidak mengerti, tidak apa-apa. Tapi dia sudah terjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Ini yang perlu kita pelajari dari teks ini. 3 hal ini kita akan tahu bahwa kita ketika dicurahi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus menyatukan kita melampaui bahasa. Yang kedua, Roh Kudus membawa persatuan. Yang ketiga, Roh Kudus membawa pemberitaan Injil. Pertanyaan kita sekarang ialah, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus supaya orang-orang percaya di Yerusalem kala itu bersekutu memuliakan Tuhan? Apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus sehingga orang-orang percaya di waktu itu di Yerusalem bisa bersekutu memuliakan Tuhan? Yang pertama, Roh Kudus menghilangkan hambatan bahasa. Saya sudah jelaskan tadi. Roh Kudus menghilangkan hambatan bahasa. Tidak bisa lagi bahasa. Kita katakan, aku tidak mengerti bahasa Inggris. Sekarang nggak bisa lagi. Sudah ada alat untuk menolong kita mengerti bahasa Spanyol. Aku tidak mengerti bahasa Angkola. Wah, nggak apa-apa. Suruh ChatGPT menerjemahkan ke bahasa Angkola. Nggak tahu saya apa bisa ChatGPT menerjemahkan ke bahasa Angkola. Dicoba aja nanti. Mudah-mudahan dia bisa menerjemah. Sehingga tidak ada alasan. Karena kalau bahasa ini salah dimengerti, maka dia hancur. Sama seperti orang penjual opung-opung penjual botik. Datang orang Jawa bertanya, piro iki opung, piro iki mbah katanya kan. Datang opung ini, apa kau bilang? Bukan pir ini nggak ada ukon. Botik kau nggak malamu, dang piro iki mbah katanya. Piro, sinten, berapa gitu ya? Tapi karena dia pikir ini bahasa pir, bereng dah nyon, mana? Nggak ada ukon, tak piro ini mana? Karena dia tidak mengerti bahasa Jawa. Piro iki mbah. Jadi dipecahkannya pepaya itu. Dak piro, bereng matam nih. Nah, bukannya ngadak pir, nggak ada ukon ini mana kan? Karena salah mengerti bahasa. Padahal artinya berapa ini opung. Sedia opung ini kan. Tapi karena dia mengerti dia bahasa Jawa, piro iki mbah, lalu dia marah-marah. Sering kita juga begitu di tengah keluarga, mungkin bahasa kita tidak dimengerti orang lain, bisa berkelahi. Sudah kita gini kan, nggak ngerti-ngerti juga. Artinya pergi kau, tapi dia cek apa kau bilang, nggak ngerti juga. Padahal sudah 30 tahun menikah, nggak ngerti bahasa tubuh ini kan, sudah gini. Atau ini nggak ngerti juga, akhirnya gitu kan. Hati-hati. Kalau pacaran pun hati-hati ya. Ada bahasa-bahasa yang tak harus kita mengerti. Bahasa cinta, bahasa marah. Lihatlah raut wajahnya. Raut wajah itu menentukan. Kalau sudah loyo-loyo gini, jangan tertawa lagi. Sudah ada masalah. Tapi kalau pulang cerah gini, wah berarti baru gajian kan. Langsung sanjung lah. Pak mau minum apa? Kopi susu, teh manis. Berarti dompetnya lagi tebal gitu.
Tapi kalau udah loyo datang berarti baru dimarahi di kantor. Jangan lagi langsung hibur dia. Apa yang perlu saya bantu Pak? Agak lemah ya, agak lemas ya. Kuurut ya, itu senang dia. Tapi kalau sudah baru datang lemas, langsung kau suruh lagi untuk cuci piring, berkelahi. Apa kau bilang? Aku udah capek cuci piring lah. Kerjaanmu itu bukan kerja suami itu. Aduh, peranglah. Rumah itu menjadi rumah duka, bukan rumah doa lagi. Hati-hati. Ini bahasa. Jadi Roh Kudus itu, bagaimana cara Roh Kudus mempersekutukan? Dia menghilangkan keterbatasan bahasa atau hambatan bahasa. Jadi sekarang nanti pulang ke rumah sudah mengerti bahasa-bahasa isyarat kan? Mengertilah bahasa isyarat kepada setiap orang. Kalau sudah ini, saya terkena apa dulu? Ketika Bupati Langkat dulu Samsul, mantan gubernur kita. Saya pendeta resort di Pangkalan Beranda. Kalau datang bawa proposal ke kantornya, pulpennya itu sama seperti ini. Ada biru, hijau, merah, hitam. Semua proposal dikatakannya oke, siap. Oke, siap. Lihat tintanya. Kalau tinta merah, oke, siap. Ajudannya sudah tahu, simpan ke gudang. Nggak jadi itu. Lihat tintanya. Maka ketika datang proposal dari GKPA, saya bilang kan bagaimana? Lihat gaya dia. Kalau dia datang gini, kita lihat dia gini. Jangan bicara uang lagi, dia sedang masalah. Langsung kita bilang, Pak Samsul, kami izin pulang. Nanti datang lain waktu. Oh ya Pak Pendeta, silakan. Dia pun mengerti, dia sedang ada gejolak masalah. Lalu kalau datang dia, katanya, langsung pertanyaan kedua, berapa kepengnya katanya? Berapa kepengnya? Kalau kita bilang 10 juta, 20 juta aja. Dani sini kamu. Oke, lihat tintanya, warna biru ini. Oke, tambah J20 juta. Kita pulang senyum. Itu. Jadi ada bahasa isyarat. Harus kita mengerti. Supaya mengerti bahasa isyarat itu, undanglah Roh Kudus memberi pengajaran kepada kita. Itu yang pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus membangun rasa persaudaraan sejati. Roh Kudus membangun rasa persaudaraan sejati. Persaudaraan kita mungkin sudah kita bangun, tapi semakin sejati, semakin menyatu, semakin utuh ketika Roh Kudus tercurah atas hidup kita. Ini yang kedua. Jadi persekutuan kita semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin intim, semakin hari semakin indah. Itu yang kedua. Yang ketiga, Roh Kudus berperan dalam membuka hati dan pikiran untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus turun atas kita, maka kita mudah mengerti firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab di rumah, mungkin baru 3 ayat langsung ngantuk. Gitu kan? Karena tidak ada Roh Kudus di hati kita. Tapi sebelum baca, undang Roh Kudus, ya Roh Kudus, mampukan aku mengerti, memahami firman-Mu. Amin. Bacalah dengan senyum. Kalaupun sudah menggoda mau ngantuk, terus paksa. Sampai selesai satu pasal. Itu. Maka kita memahami, mengerti. Jadi kalau kita datang ke gereja dengar khotbah, tidak mengerti juga khotbah itu, berarti jangan-jangan Roh Kudus pun tidak turun atas kita. Lalu dia berkata, khotbah ini cocok untuk orang lain. Orang lain pula dipikirnya khotbah ini cocok, bukan untuk dirinya. Wah, ini bukan peristiwa Roh Kudus berarti ini. Tidak tercurah Roh Kudus baginya. Tapi kalau kita mengerti firman, semakin membuka hati kita akan kebenaran firman Tuhan, berarti itu ciri-ciri orang dipenuhi Roh Kudus. Nah, di Yerusalem kala itu, ketika Roh Kudus turun, maka terbuka hati mereka dan paham akan firman, dan orang yang paham firman itulah yang akan memberitakan firman Tuhan. Nah, sekarang pertanyaan kita yang terakhir, apa yang hendak kita renungkan dalam Minggu Pentakosta yang pertama ini? Apa makna Minggu Pentakosta bagi kita ketika kita dicurahi atau dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Kejadian pasal 41 tadi yang menjadi bacaan Alkitab. Kejadian 41 ayat yang ke-39. Ayat 40.
Coba kita baca bersama ayat 40. Kejadian 41 ayat 40. Kita baca bersama 1, 2 ya. Engkaulah yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu. Apa yang hendak kita renungkan? Yang pertama, orang yang menerima pencurahan Roh Kudus, kepadanya diberi kuasa. Apa buktinya? Sebelum ayat yang ke-40, kalau kita baca ayat yang 38, lalu Fir'aun berkata kepada para pegawainya, mungkin kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Jadi kalau orang dipenuhi Roh Allah, maka kepadanya diberi kuasa. Coba kita bayangkan, Fir'aun memberi kepada Yusuf, engkau yang menjadi pemegang kuasa atas istanaku. Hebat ya, orang Yahudi menjadi pemegang kunci istana Fir'aun di Mesir. Jadi kalau kita dipenuhi Roh Kudus sekarang, lalu besok kita pulang di kantor, lalu atasan kita mengatakan, hei anakku, engkaulah yang memegang kunci kantorku ini, sampai kunci berangkasnya. Wah, keren kan? Berarti kita diberi kuasa, diberi kepercayaan, kita punya power. Daripada kita sudah berdoa, sudah memohon supaya kita menjadi penguasa, supaya kita menjadi orang yang dipercayai, tidak diberi percaya oleh atasan kita. Nah ini, jadi orang yang dipenuhi Roh Allah, kepadanya akan diberi kuasa. Ini menarik. Tidak hanya kuasa. Coba kita lihat ayat yang ke-41. Fir'aun berkata lagi kepada Yusuf, dengan ini aku memberi engkau kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 42. Fir'aun menanggalkan cincin materainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Jadi selain kuasa, orang yang dipenuhi Roh Kudus ialah punya hidup berkelimpahan, akan diberi kehidupan jasmani, dicukupkan. Artinya dia tidak meminta-minta, dia tidak menjadi orang yang kekurangan secara ekonomi, karena Yusuf tadi di situ menerima cincin dari Fir'aun. Itu artinya simbol. Kalau sekarang kan naik pangkat, naik golongan atau naik jabatan, Tuhan beri kepada kita kalau kita telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi kedua yang kita mau renungkan dalam Minggu Pentakosta ini ialah ketika kita merayakan Pentakosta yang pertama hari ini, selain kita diberi kuasa, kedua kita diberi hidup berkelimpahan. Lalu yang terakhir, yang ketiga ialah terjadi dinamika roh yang berkelanjutan. Terjadi dinamika roh yang berkelanjutan. Jangan hanya berhenti pada perayaan Pentakosta ini kehidupan kita, tapi kehidupan bersama roh akan kita lakoni sepanjang hidup kita. Karena setelah Yesus naik ke surga, maka dia mengutus Rohnya yang kudus untuk apa? Mendampingi kita. Untuk apa? Menghibur kita. Untuk apa? Membimbing kita. Untuk apa? Untuk memberi kita pengajaran-pengajaran, sehingga perjalanan hidup kita semakin hari semakin diberkati. Itu sebab setiap hari mintalah Roh Kudus supaya mendampingi kita, membarui hidup kita, menolong kita menjalani hari-hari kita. Sehingga peristiwa Pentakosta tidak berakhir pada hari ini, tapi peristiwa Pentakosta setiap hari kita berpentakosta, merayakan perjamuan kebersamaan bersama Roh Kudus yang akan menolong kita menyelesaikan pergumulan kita hari demi hari. Kiranya firman Tuhan ini semakin menolong kita untuk melihat kuasa Roh Kudus untuk mempersekutukan kita dengan Allah Bapa. Amin. Amin, amin. Kami sungguh yakin dan padamu bersyukur dalam nama Putra
Terpujilah Engkau Bapa yang memberi kami Roh-Mu yang kudus tercurah atas kami, sama seperti orang-orang percaya di Yerusalem ribuan tahun yang lalu. Maka kami rindu, Tuhan, berikanlah kami Roh-Mu yang kudus, supaya kami mampu menghilangkan keterbatasan kami dalam berbahasa ketika memberitakan firman dan Injil-Mu kepada setiap orang. Kami boleh mempersatukan kami dengan saudara-saudara kami, sehingga persekutuan kami semakin indah dan sejati. Kami boleh membuka hati pikiran kami untuk memahami kebenaran firman-Mu dan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Peristiwa Pentakosta ini akan memberi kami kesadaran bahwa orang yang dipenuhi Roh akan diberi kuasa, akan diberi jaminan keselamatan di bumi dan di surga. Dan kami akan terus bergumul secara dinamika bersama Roh dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, mampukan kami mengerti memahami firman-Mu serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.